Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ummahat rahimakumullah, dimanapun antunna berada, semoga dalam lindungan Allah dan semoga kita semua dijaga oleh Allah dari bahaya-bahaya dunia dan adab akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak memuji dan bersyukur kepada Allah, sebab nikmat yang Allah turunkan dalam kehidupan kita sangat banyak. Saking banyaknya kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita gunakan dalam kehidupan ini. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Salah satu nikmat yang Allah turunkan kepada kita adalah nikmat umur, nikmat hidup. Sehingga sampai hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21 daripada bulan Sya'ban. Itu artinya sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang banyak membawa keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Karena itu kita sebagai orang beriman kepada Allah harus sadar, ingat, jangan sampai lupa untuk mempersiapkan diri untuk melakukan segala hal persiapan dalam menyambut bulan suci Ramadan, agar iman kita benar-benar siap untuk menjalankan amanah-amanah ibadah di bulan suci Ramadan. Ada banyak persiapan yang telah dicontohkan oleh para ulama dan dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah tahsinul iman, memperbaiki iman. Sebab nilai ibadah kita di bulan Ramadan sangat ada kaitan erat dengan iman. Jika imannya baik, maka ibadah puasanya dan ibadah lain di bulan Ramadan akan baik. Tapi jika imannya bermasalah, maka tentu ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya akan bermasalah. Dalam rangka tahsinul iman, baginda Muhammad SAW mencontohkan kepada kita semua untuk memperbanyak melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan beliau melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tidak ada bulan di mana Rasulullah banyak melakukan ibadah puasa sunnah dibandingkan bulan Sya'ban. Itu artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tahsinul iman, memperbaiki iman sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan lain yang harus kita lakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan adalah at-tafhim, memahami, mengenal, mengetahui, mengerti segala sesuatu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Sebab di bulan suci Ramadan ini bukan hanya ada satu ibadah yang kita lakukan, bukan hanya ibadah puasa. Banyak ibadah-ibadah lain yang Allah perintahkan dan afdal untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Misalnya i'tikaf, ibadah salat tarawih, membaca Al-Quran, ibadah umrah, kemudian i'tikaf di malam terakhir bulan suci Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu ibadah-ibadah ini tidak akan maksimal kita lakukan jika kita tidak paham, tidak mengerti bagaimana cara melakukannya yang benar dan bagaimana cara mempersiapkannya. Oleh sebab itu penting bagi kita ibu-ibu sebelum datangnya bulan suci Ramadan untuk memahami segala hal yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah tentang Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar itu merupakan satu dari sekian banyak keistimewaan dari bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia sebab Allah turunkan satu malam yang lebih baik. Ingat, bukan sama, lebih baik daripada seseorang hamba yang beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Allah turunkan satu malam itu. Dan tentu kita sebagai orang beriman tidak ingin kelewatan
dari satu malam itu. Karena itu sebelum kita memasuki bulan Ramadan, perlu kita mempelajari dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan di malam-malam bulan Ramadan, khususnya di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Karena itu tema kajian kita kali ini tidak membahas tafsir surah Al-Baqarah sebagaimana biasanya, namun tema kajian kita kali ini akan membahas tafsir dari Quran, satu surah yang berbicara tentang malam Lailatul Qadar, yaitu surah Al-Qadar. Semoga pembahasan kita tentang surah Al-Qadar menjadi pembangkit iman kita, menjadi pembangkit semangat kita untuk terus istiqomah memperbaiki diri dan siap untuk menyambut kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan Allah karuniakan kita untuk mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ummahat rahimakumullah, sebelum kita membahas tafsir dari Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai yang kelima, seperti biasa, terlebih dahulu saya akan bacakan ayat-ayatnya. Kita terjemahkan secara umum, kemudian kita pahami muqaddimah atau pengantar-pengantar yang berkaitan dengan surah Al-Qadar. Baru yang terakhir kita masuk ke tafsir per ayat dari surah Al-Qadar. Silakan ibu-ibu buka Quran surah Al-Qadar. Sudah dibuka ibu-ibu? Quran surah Al-Qadar. Saya bacakan dulu contoh bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ketika membaca Al-Qadr, ya, harus ada bunyi ra yang ikut, tapi sedikit saja, tidak berlebihan. Saya contohkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah, dan kita semuanya berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadri, malam Al-Qadar adalah khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik, lebih mulia, lebih istimewa, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Salah satu bentuk keistimewaan malam tersebut adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ada banyak malaikat yang turun ke bumi, bahkan malaikat Jibril juga turun ke bumi pada malam Al-Qadar untuk menyaksikan para hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan ibadah. Bi'idni rabbihim, mereka turun bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Para malaikat turun dengan izin Allah, tidak sesuai kehendaknya sendiri, tapi mereka terlebih dahulu diberikan izin oleh Allah untuk turun pada malam Al-Qadar,
Bahkan malaikat Jibril yang biasanya turun hanya membawa wahyu, namun pada malam itu malaikat Jibril ikut bergabung dengan malaikat-malaikat yang lain untuk turun menyaksikan hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam Al-Qadar. Sungguh mulia malam ini, sungguh istimewa malam ini ibu-ibu. Min kulli amrin, malaikat itu turun membawa segala urusan manusia. Salamun, malam itu penuh kedamaian, penuh ketentraman, keamanan. Tidak ada musibah yang terjadi pada malam itu. Hiya hatta matla'il fajr. Hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian itu terjadi hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ini berarti Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu malam. Dan mulai terjadinya adalah mulai terbenam matahari ya. Mulai terbenamnya matahari, kemudian sampai terbitnya fajar. Demikianlah terjemahan secara umum dari Quran surah Al-Qadar. Kemudian pada sesi berikutnya tentang muqaddimah, pengantar yang berkaitan dengan surah Al-Qadar. Pengantar yang pertama atau muqaddimah yang pertama tentang nuzul surah, turunnya surah Al-Qadar. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir tentang di mana turunnya surah Al-Qadar. Aktsarul mufassirin, mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa surah Al-Qadar turun di Makkah. Mohon maaf, aktsarul mufassirin ya, mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa surah Al-Qadar turun di Madinah. Sedangkan sebagian kecil dari ulama tafsir mengatakan bahwa surah Al-Qadar turun di Mekah. Jika ada dua pendapat yang bertolak belakang, maka kita mengambil pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Qadar turun di Madinah. Sebab salah satu isi kandungan surah ini berbicara tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan puasa. Sedangkan puasa itu baru diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad 2 tahun berada di Madinah. Inilah alasan yang diambil oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa surah Al-Qadar ini turunnya di Madinah. Baik. Kemudian muqaddimah yang kedua tentang asma'us surah, nama yang disematkan kepada surah ini. Sejauh ini nama yang saya temukan ibu-ibu ya, hanya satu, yaitu nama Al-Qadar. Dan kata Al-Qadar dalam surah ini diulang sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Diulang sebanyak 3 kali ya. Kemudian ada pendapat yang mengatakan begini. Ini pendapat kurang pas ini, dan saya pribadi tidak mengikuti pendapat ini. Saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak kaget ya, dan tidak bertanya-tanya apakah benar pendapat demikian. Saya pribadi tidak mengikuti pendapat ini. Jadi kata mereka Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra, ada 9. Dan diulang sebanyak 3 kali dalam surah ini. Kemudian pendapat itu mengatakan 9 dikali 3 berapa ibu-ibu? 9 dikali 3 27. Sehingga kesimpulan dari pendapat itu mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi malam 27. Nah, ini yang disebut dengan tafsir Togel ya. Tafsir Togel namanya. Ini namanya tafsir cocokologi. Kenapa harus 9 dikali 3? Kenapa tidak 9 ditambah 3? Kenapa tidak 9 dibagi 3? Kenapa harus dikali? Baik.
ini namanya tafsir cocokologi ibu-ibu ya. Jadi kalau ada tafsir yang semacam ini atau pendapat yang mengatakan semacam ini, saya pribadi tidak mengikuti. Kita ikuti arahan yang telah disebutkan oleh Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama tafsir lainnya. Baik, jadi kita kembali bahwa nama yang sejauh ini saya temukan adalah nama Al-Qadar. Dan nama Al-Qadar itu disebutkan 3 kali dalam surah ini. Di ayat pertama, ayat yang kedua, dan di ayat yang ketiga. Kemudian muqaddimah yang ketiga, ya, pengantar yang ketiga tentang tema surah Al-Qadar. Tema utamanya adalah menjelaskan tentang keagungan Al-Quran dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ini tema yang akan kita bahas nanti ibu-ibu. Jadi Allah menjelaskan tentang Al-Quran dan Allah juga menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ini artinya bahwa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, salah satu amalan yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Quranul Karim. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang hal itu. Kemudian muqaddimah yang keempat atau pengantar yang keempat tentang sababun nuzul, sebab turunnya surah Al-Qadar. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang seorang laki-laki Bani Israel pada zaman dahulu, di mana laki-laki ini berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, membela agama Allah selama 1000 bulan. Sahabat yang mendengarkan cerita itu fa'ajabal muslimun, mereka takjub, mereka kagum terhadap amal seorang laki-laki dari Bani Israel yang beribadah jihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Ketika takjub, maka turunlah malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah SAW. Dan wahyu itu Quran surah Al-Qadar. Surah yang di dalam salah satu ayatnya menjelaskan bahwa ada satu malam, jika umat Nabi menghidupkan malam ini, niscaya mereka mendapatkan kebaikan, pahala lebih mulia, bukan sama, lebih mulia dibandingkan laki-laki Bani Israel yang berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Subhanallah. Ya. Ini kemuliaan yang Allah turunkan kepada umat Nabi. Maka kita bersyukur kepada Allah ibu-ibu. Allah takdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Walaupun Allah tidak takdirkan kita untuk hidup di zaman Nabi, tapi kita sudah bersyukur sebab Allah sudah pilih kita untuk menjadi umat Nabi. Bisa saja Allah akan pilih kita menjadi umat Nabi Musa, menjadi umat Nabi Ibrahim dan seterusnya. Tapi kita bersyukur kepada Allah, Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu keistimewaan umat Nabi itu adalah ibadahnya tidak sebanyak umat terdahulu, tapi pahalanya melebihi umat-umat terdahulu. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang yang melakukan satu kebaikan, bil hasanati satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, bagi dia ada 10 pahala. Umat dulu kalau mereka melakukan satu kebaikan dibalas 1 pahala oleh Allah. Tapi beda dengan umat Nabi, satu kebaikan dibalas 10 pahala. Bahkan ada satu malam di bulan Ramadan, jika umat Nabi melakukan ibadah pada malam itu, Allah akan berikan ganjaran lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Subhanallah. Itulah sebab kenapa Allah turunkan surah Al-Qadar, karena untuk menghibur para sahabat, ya, bahwa mereka punya amalan yang lebih baik daripada amalan umat-umat terdahulu. Demikianlah muqaddimah atau pengantar yang berkaitan dengan surah Al-Qadar. Berikutnya kita akan masuk ke tafsir per ayat Quran surah Al-Qadar.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkannya, fi lailatul qadar, pada malam al-qadar. Allah memulai firman-Nya dengan kata inna. Seringkali saya sampaikan dalam kajian ketika di Masjid Ramadan maupun ketika di voice note ya, bahwa salah satu fungsi dari inna itu adalah litta'kid, untuk menguatkan berita. Bagi yang paham bahasa Arab, apalagi bagi orang Arab yang peka terhadap bahasa Arabnya, maka mereka memiliki respon yang berbeda ketika membaca ayat Al-Quran yang diawali dengan kata inna dengan kalimat-kalimat bahasa Arab yang tidak diawali dengan kata inna. Sebab inna itu tujuannya adalah untuk menguatkan berita. Artinya apa yang Allah akan sampaikan ini bukan sesuatu yang biasa. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan yang sangat istimewa. Saking istimewanya, akal manusia tidak dapat menjangkau sejauh mana keistimewaan sesuatu yang akan dijelaskan oleh Allah dalam surah ini. Karena itu Allah mulai dengan kata inna. Semoga ibu-ibu bisa memahami. Inna anzalnahu, sesungguhnya anzalnahu, kami yang menurunkan. Allah menggunakan kata kami. Ini juga sering saya sampaikan dalam kajian tafsir, bahwa ketika Allah menggunakan kata kami, bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Wal-iyazubillah, itu pemahaman yang batil, pemahaman yang salah. Ketika Allah menggunakan kata kami, kadang Allah juga menunjuk dirinya dengan kata saya. Misal, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Sedangkan dalam ayat ini Allah menggunakan kata kami. Nah, sering saya sampaikan, ketika menggunakan kata kami berarti ada makhluk yang terlibat. Di situ ada makhluk yang terlibat. Dalam penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, siapa yang terlibat ibu-ibu? Malaikat Jibril. Sebab yang membawa turun wahyu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu adalah Malaikat Jibril, Imamul Malaika, pemimpin dari malaikat-malaikat. Karena ada makhluk yang terlibat, maka Allah menggunakan kata kami. Baik. Ini pelajaran bagi kita semua ibu-ibu, bahwa ketika dalam satu proses itu ada makhluk yang terlibat, ada makhluk yang ada orang lain yang terlibat ya, maka bahasanya bukan menggunakan saya tapi menggunakan kami. Sebab kami ini menunjukkan kebersamaan. Ada yang bertanya seperti ini kepada saya ibu-ibu. Bukankah Allah itu maha kuasa? Kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril? Bukankah Allah itu maha kuasa? Kenapa Allah tidak langsung menurunkan hujan tanpa menyuruh malaikatnya? Bukankah Allah itu maha kuasa untuk mencabut nyawa hambanya? Kenapa Allah tidak langsung cabut nyawa hambanya tanpa menyuruh malaikat maut? Ada pertanyaan yang demikian. Kita jawab, justru ketika Allah memiliki pesuruh, itu menunjukkan semakin kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah melakukan perbuatan itu sendiri tanpa pesuruh, justru itu menunjukkan tidak kuat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, ketika orang itu berkuasa, ya, orang itu kalau berkuasa maka dia bisa menyuruh orang-orang di bawahnya. Dia menyuruh pembantu, dia menyuruh orang lain untuk mengambil sandalnya, dia menyuruh orang lain untuk mengantarkan barangnya, dia menyuruh para menterinya untuk melakukan apa saja yang dia perintahkan. Kenapa dia bisa menyuruh? Dan kenapa dia punya pesuruh? Karena dia memiliki kekuasaan. Nah, Allah menyuruh malaikat untuk mencabut nyawa bukan berarti Allah tidak bisa untuk mencabut nyawa hambanya sendiri. Allah menyuruh malaikat untuk
menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad bukan berarti Allah tidak mampu menurunkan Al-Quran itu sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Mampu, tapi itulah kekuasaan, itulah kehebatan, itulah kerajaan, di mana seorang yang berkuasa dan memiliki kekuatan, dia pasti memiliki pesuruh. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran. Menurunkan dalam bahasa Arab, ya, untuk menurunkan Al-Quran, Al-Quran sering memakai dua bahasa. Menurunkan Al-Quran, ya, Allah sering menggunakan dua bahasa. Pertama, bahasa anzala, yang kedua nazzala, pakai tasydid. Apa bedanya Ustaz antara anzala dengan nazzala? Anzala turun secara langsung 30 juz, sedangkan nazzala turun secara bertahap mulai dari Al-Alaq sampai terakhir nanti Quran surah Al-Maidah ayat 3. Itu bedanya anzala dengan nazzala. Sedangkan dalam surah ini Allah memilih kata anzala. Berarti yang dimaksud dalam surah ini adalah turunnya Al-Quran 30 juz. Secara langsung 30 juz. Baik. Kapan turunnya Al-Quran itu secara langsung 30 juz? Fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Loh, katanya Al-Quran turun malam 17 Ramadan, Ustaz. Kenapa dalam ayat ini Al-Quran turun pada malam Al-Qadar? Biasanya orang-orang di masjid memperingati malam nuzulul Quran itu malam keberapa ibu-ibu? Malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Tapi dalam ayat ini disebutkan fi Lailatul Qadar, Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Nah, pertanyaannya adalah malam Al-Qadar itu adalah malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Carilah malam Al-Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Jelas hadisnya, dan ini hadis sahih. Lalu bagaimana untuk mengkompromikan dua pendapat ini? Ya, sebenarnya kedua pendapat ini tidak bertolak belakang. Bagi yang mengatakan bahwa Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan, benar. Bagi yang mengatakan Al-Quran turun pada malam Al-Qadar, juga benar. Lalu apa bedanya? Jika yang dimaksud turun pada malam Al-Qadar, maka yang dimaksud itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Turun secara langsung 30 juz. Ya. Jadi kalau dikatakan malam Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran malam Lailatul Qadar, berarti yang dimaksud turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Turun 30 juz langsung ibu-ibu. Sedangkan bila dikatakan turun malam 17 Ramadan, adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW, itu turun pada malam 17 Ramadan. Dan surah pertama yang turun pada malam itu adalah surah Al-Alaq 1-5. Jadi tidak ada benturan antara dua pendapat ini. Dan dua pendapat ini sama-sama benar. Bagi yang mengatakan Al-Quran turun malam Lailatul Qadar, berarti yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Bagi yang mengatakan Al-Quran turun malam 17 Ramadan, berarti yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya dari langit dunia ke Nabi Muhammad, yaitu Quran surah Al-Alaq 1-5. Karena dalam ayat ini yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran sekaligus 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, maka Allah menggunakan kata anzala yang berarti turun secara total 30 juz. Kita lanjutkan ibu. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran.
Allah melalui malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini turun dari tempat yang tinggi, ibu-ibu, tempat yang sangat jauh dan sangat suci, yaitu dari Lauhil Mahfuz, langit dunia, dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Tentu saya pernah menyampaikan perbandingan, ya, analogi bahwa ketika kita mendapat satu paket kiriman yang mulia, yang berharga, dan paket kiriman itu dikirim dari tempat yang jauh, misalnya dari Mekah atau dari Madinah, dikirim oleh saudara kita ke Indonesia, ya, maka tentu kita yang menerimanya akan bangga, bahagia. Sebab apa? Pertama, barang yang dikirim itu barang yang berharga. Yang kedua, dari daerah yang sangat jauh. Seandainya dikirim dari sekitar Malang, ya, misalnya dari Surabaya atau dari Sidoarjo atau dari Blitar, mungkin respon kita akan biasa-biasa saja. Namun sangat berbeda ketika kita mendapat paket kiriman dari tempat yang sangat jauh. Kita akan cerita itu kepada teman-teman kita. Oh, tadi saya dapat paket kiriman dari Mekah dan seterusnya. Ya, sebab apa? Tempatnya jauh. Nah, Al-Quran Allah turunkan dari tempat yang sangat jauh. Dan Allah kirim untuk siapa? Untuk kita manusia. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Tentu kita sebagai manusia, apalagi sebagai hamba yang beriman kepada Allah, harus bangga, harus bahagia, dan harus senang mendapat kiriman Al-Quranul Karim. Harus bangga. Jangan malu kita untuk membaca Al-Quran. Ya, dimanapun kita berada, selama tempat itu layak, suci untuk kita baca Al-Quran, bacalah Al-Quranul Karim. Di kantor, di tempat keramaian, di kendaraan umum, di pesawat, di mana, di rumah, di masjid, dan seterusnya. Jangan malu untuk membaca Al-Quran. Sebab apa? Yang kita baca itu bukanlah bukunya manusia. Yang kita baca itu bukanlah ucapan manusia. Tapi yang kita baca itu adalah firman Allah. Kita bangga. Sebab apa? Yang kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang diperintahkan untuk membaca pidatonya presiden, ya, maka orang yang diminta untuk membaca pidatonya presiden itu akan bangga, bahagia. Nah, sekarang Allah merintahkan kita untuk membaca firman-Nya. Maka tentu kita sebagai orang beriman harus bangga, bahagia, tenang hati kita, tentram hati kita. Sebab apa? Yang kita baca adalah sebaik-baiknya perkataan dan seberkah-berkahnya perkataan. Baik. Lalu bagaimana kita untuk bangga, bahagia, senang terhadap turunnya Al-Quran kepada kita semua? Yang pertama adalah dengan cara mempelajari. Yang kedua, banyak membaca. Yang ketiga, memahami maknanya. Yang keempat, menghafal. Ya, orang beriman wajib hafal Quran, walaupun tidak semuanya. Ya, sebab dalam sholat, kalau kita tidak membaca ayat Al-Quran, maka sholat kita tidak sah. Minimal orang beriman itu hafal surah Al-Fatihah, minimal. Kalau ada orang beriman tidak hafal surah Al-Fatihah, oh, udah keterlaluan itu, ibu-ibu. Baik. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah mengamalkan. Itu bentuk cinta, bentuk bangga, dan bentuk bahagia kita terhadap kitab suci Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan, ibu-ibu. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran kapan? Fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Allah turunkan pada malam Al-Qadar, bukan siang Al-Qadar. Allah pilih malam sebab malam itu lebih banyak keistimewaannya dibandingkan waktu siang. Waktu siang sama, antara pagi, siang, sore nilainya sama. Tapi waktu malam ada beberapa waktu yang memiliki keistimewaan dan itu tidak dimiliki oleh waktu siang. Apa diantaranya, Ustaz? Yaitu waktu sepertiga malam, di mana pada waktu ini Allah turun ke langit dunia. Allah mencari hamba-hambanya yang beribadah. Kemudian Allah berkata, hal mim mustaghfir fa'aghfirulah. Apakah ada yang meminta ampun? Aku akan ampuni dosanya.
Hal min taib, apakah ada yang bertaubat? Fa atubu ilaihi, aku akan terima taubatnya. Hal min di hajah fa utiya su'lah, apakah ada yang punya hajat? Aku akan berikan hajat-hajatnya. Perhatikan ibu-ibu, di sepertiga malam Allah mencari hambanya. Bukan hamba yang mencari Allah, Allah yang mencari hambanya. Karena itu ulama salaf mengatakan sepertiga malam itu pertemuan khusus antara antara Allah dengan hambanya. Jika raja itu punya pertemuan khusus, ya, raja punya pertemuan umum dengan seluruh rakyatnya, maka tentu raja itu memiliki pertemuan khusus dengan orang-orang terdekatnya. Demikian pula dengan Allah. Ketika sholat 5 waktu, ya, banyak orang bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Itu pertemuan umum antara Allah dengan hambanya. Tapi ketika di sepertiga malam kita bangun melaksanakan sholat, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak semua orang beriman bisa melakukan. Bahkan sedikit di antara orang beriman yang bisa melakukannya, ibu-ibu. Karena itu sepertiga malam ini pertemuan khusus seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah memberikan pemberian khusus kepada hamba-hamba yang seperti ini. Bahkan Allah berkata, hal min mustaghfir, hal min taib, hal min di hajah. Apakah ada yang minta ampun? Ada yang bertaubat? Ada yang punya hajat? Aku akan penuhi permintaannya. Subhanallah. Saya pribadi merasa kurang untuk menghidupkan sepertiga malam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi bagi kita semua tentang kekurangan kita menghidupkan sepertiga malam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik untuk istiqamah melaksanakan dan menghidupkan sepertiga malam. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini banyak sekali keistimewaannya. Zikir yang paling banyak itu zikir waktu malam dibandingkan siang. Di waktu malam juga ada beberapa waktu keistimewaan, memiliki keistimewaan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh waktu siang. Karena itu Allah memilih waktu malam untuk turunnya Al-Quranul Karim. Bahkan Allah juga memilih waktu malam untuk Isra'nya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada malam apa Allah turunkan Al-Quran? Fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Allah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Apa itu Al-Qadar? Kita sering menyebut, ibu-ibu, kadang kita banyak menyebut istilah-istilah berbahasa Arab, ya, namun kita tidak mengerti apa arti dari istilah itu. Misal kita nyebutnya Ramadan. Apa artinya Ramadan? Belum tentu di antara kita tahu apa artinya Ramadan. Kita sering menyebut istilah zakat. Apa artinya zakat? Kita sering menyebut istilah haji. Apa artinya haji? Ya, yang terbayang dalam benak kita ketika menyebut Ramadan, puasa. Ketika menyebut zakat, mengeluarkan uang atau bahan pokok kepada orang miskin. Ketika kita menyebut istilah haji, yang terbayang adalah tawaf dan seterusnya. Nah, sekarang ketika kita menyebut istilah malam Lailatul Qadar, apa yang terbayang dalam benak kita, ibu-ibu? Yang terbayang apa? Cahaya. Yang terbayang apa? Sinar. Yang terbayang apa? Nah, karena itu perlu kita memahami makna Al-Qadar. Makna Al-Qadar. Apa itu arti dari kata Al-Qadar? Dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan 3 makna saja. Sebenarnya banyak sekali makna yang diutarakan oleh ulama dalam kitab tafsirnya. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya mengutarakan 3 saja. Yang pertama, Al-Qadar itu berarti ketentuan. Artinya ketentuan. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketentuan hidup manusia, aturan hidup manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan tidak ada aturan hidup yang lebih berkah, ibu-ibu, dibandingkan Al-Quran. Al-Quran itu aturan hidup yang paling berkah. Kalau kita ingin hidup berkah skala pribadi, keluarga, masyarakat, satu bangsa, kuncinya cuma satu.
kembali kepada aturan Al-Quran dan terapkan aturan-aturan Al-Quran. Insya Allah hidup kita dan hidup bangsa ini akan berkah. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran itu kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah. Siapa yang ingin hidupnya berkah, dekati Al-Quran. Siapa yang ingin anaknya berkah, dekatkan mereka kepada Al-Quranul Karim. Siapa yang ingin rumahnya berkah, bacakan, perbanyak mungkin membaca Al-Quran di dalam rumah tersebut. Jadi makna Al-Qadar yang pertama adalah ketentuan. Lailatul Qadar, Lailah artinya malam, Qadar ketentuan. Lailatul Qadar malam ketentuan. Sebab pada malam itu Allah menurunkan ketentuan atau aturan hidup manusia, yakni Al-Quranul Karim. Kemudian makna yang kedua, Al-Qadar berarti mulia. Kita sering menyebut ini, kita sering menyebut kadar. Berapa kadar emasnya? Berapa kadar peraknya? Jadi kadar itu kedudukan, ya, atau kemuliaan. Lailatul Qadar malam kemuliaan. Disebut malam kemuliaan sebab pada malam itu Allah turunkan banyak sekali kemuliaan. Bahkan kemuliaan itu lebih baik daripada seorang hamba yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Subhanallah. Siapapun yang tidak mulia jika menghidupkan malam itu, maka orang tersebut akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga dari kata Al-Qadar itu adalah Al-Qadar artinya sempit. Ini bisa kita pahami dari firman Allah di Quran surah Al-Fajr. Fa'amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun manusia yang diberikan ujian oleh Allah, faqadara alaihi rizqahu. Kemudian Allah sempitkan rizkinya. Faqadara alaihi rizqahu. Allah sempitkan rizkinya. Jadi qadara itu satu akar kata dengan al-qadar. Jadi makna lain dari kata al-qadar adalah sempit. Lailatul Qadar malam yang sempit. Dikatakan malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi sehingga membuat bumi sempit. Banyak sekali jumlah malaikat yang turun. Berapa jumlahnya Ustaz? Wallahu a'lam. Allah sebutkan sangat banyak sebagaimana yang tergambar dalam ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu. Ada banyak malaikat yang turun. Warruhu fiha. Bahkan malaikat Jibril yang biasanya turun hanya membawa wahyu, dia juga ikut turun pada malam Al-Qadar. Subhanallah. Karena itu, karena banyaknya malaikat yang turun, maka membuat bumi ini sempit. Jadi makna lain dari kata Al-Qadar itu adalah Lailatul Qadar malam yang sempit. Karena banyaknya malaikat yang turun membuat bumi sempit. Itulah makna dari kata Al-Qadar. Jadi Lailatul Qadar bisa kita artikan malam ketentuan, sebab Allah menurunkan ketentuan hidup manusia. Yang kedua bisa kita artikan malam yang mulia. Yang ketiga bisa kita artikan malam yang sempit. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya menjelaskan tentang kemuliaan malam Al-Qadar. Namun sebelum Allah sebutkan kemuliaan malam Al-Qadar, terlebih dahulu Allah bertanya. Kata Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau wahai manusia, apa itu malam Al-Qadar? Tahukah engkau wahai manusia, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau wahai manusia apa itu malam Al-Qadar? Sebelum Allah menjelaskan, terlebih dahulu Allah bertanya. Ketika ada sesuatu hal yang ingin Allah jelaskan kepada kita, namun sebelumnya Allah bertanya, berarti sesuatu yang ingin dijelaskan itu pertama, itu sesuatu yang agung.
Yang kedua, sesuatu yang ingin dijelaskan itu di luar nalarnya manusia. Seperti hari kiamat. Sebelum Allah menjelaskan tentang hari kiamat, apa itu kejadian pada hari kiamat? Ya, terlebih dahulu Allah bertanya. Kita perhatikan Quran surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah? Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Baru kemudian Allah jelaskan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari kiamat itu hari di mana manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Demikian pula dengan surah ini. Karena kemuliaan Lailatul Qadar itu sangat besar, bahkan tidak bisa dijangkau oleh akalnya manusia, saking mulianya, maka sebelum Allah menjelaskan terlebih dahulu Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Allah menjawab, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar, malam yang lebih baik. Khairun, lebih baik. Bukan sama ibu-ibu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama seperti beribadah 1000 bulan, itu tidak benar. Yang tepat adalah beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih istimewa, lebih unggul daripada beribadah 1000 bulan. Subhanallah. Ya. Lailatul Qadari, malam Al-Qadar, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Kalau lebih baik dari 1000 bulan berarti tidak terbatas. Dan disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa kata 1000 ini adalah angka maksimal yang sering dipakai oleh orang Arab untuk menunjuk sesuatu yang banyak. Jadi ketika orang Arab itu ingin menunjuk sesuatu yang banyak, ya, kemudian kadang mereka menunjuknya dengan angka 1000. Bukan berarti sesuatu itu hanya 1000, tidak, ya. Tapi itu angka maksimal yang sering digunakan oleh orang-orang Arab, ya. Mungkin kalau kita di Indonesia berapa ibu-ibu angka maksimal yang sering digunakan? Misal pusing 7 keliling, ya. Pusing 7 keliling. Itu bukan berarti pusingnya hanya di tingkat 7, tidak, ya. Mungkin lebih daripada itu. Cuman yang sering dipakai untuk menunjukkan angka maksimal pusing itu adalah angka 7. Baik, kita kembali ke sini. Jadi 1000 ini angka maksimal yang sering dipakai oleh orang Arab untuk menunjuk sesuatu yang banyak. Nah, sedangkan Allah dalam ayat ini menyebutkan bahwa kemuliaan malam Al-Qadar itu khairun, lebih mulia, lebih istimewa, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu berapa ibu-ibu? Silakan dihitung sendiri, ya. Kurang lebih 84 tahun. Wallahu a'lam. Ya, silakan dihitung sendiri nanti. Lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, kalau lebih mulia dari 1000 bulan, ya, berarti tidak terbatas. Inilah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan-kemuliaan malam Al-Qadar ini ibu-ibu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang, ya. Ulama-ulama dulu itu mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dan untuk mendapatkan malam Al-Qadar 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka sudah mempersiapkan diri. Seperti Yahya bin Katsir, beliau berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar disampaikan kepada bulan Ramadan dan agar ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita baru sadar bahwa Ramadan itu akan tiba ketika kita melihat televisi, ada iklan ini, ada iklan marjan, iklan sirup, ya. Bahkan ada tayangan-tayangan spesial Ramadan dan seterusnya. Baru kita ingat, oh iya, Ramadan sebentar lagi. Nah, kita ketinggalan dengan ulama-ulama salaf. Ulama salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah sadar dan sudah melakukan persiapan. Subhanallah. Karena itu ini masih ada waktu, ya, kurang lebih 9 hari kita ada waktu untuk memperkuat iman kita, memperbaiki iman kita,
mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan, ya. Dan mulai sekarang kita sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakan hamba dengan malam Al-Qadar. Ya Allah, muliakan hamba dengan malam Al-Qadar. Ya Allah, muliakan hamba dengan malam Al-Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini tidak bisa didapatkan kalau persiapannya hanya sehari 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Namun jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan kita harus mempersiapkan. Sebab Al-Qadar itu diibaratkan tamu yang agung, ibu-ibu. Ketika ada tamu yang agung ingin datang ke rumah kita, apa yang akan kita lakukan, ibu-ibu? Kita akan membersihkan rumah kita sebersih mungkin. Ini simbol kita akan membersihkan iman kita. Dan kita akan menghias, ya. Akan jika catnya sudah buram, ya, maka kita akan ganti cat dan seterusnya. Itu simbol kita akan menghias hidup kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum masuk bulan Ramadan, bagi yang belum biasa sholat sunnah, dibiasakan sholat sunnah. Bagi yang belum biasa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, sudah dibiasakan mulai sekarang, ya. Itu bentuk usaha kita mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Bagi yang belum biasa sholat malam, ayo mulai saat ini biasakan diri untuk sholat malam, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar iman kita benar-benar siap menyambut dan melaksanakan seluruh amanah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam bulan suci Ramadan. Termasuk kita dikaruniai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Ini rahasia yang Allah sembunyikan di malam-malam Ramadan. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya malam Al-Qadar. Bahkan sahabat Umar bin Khattab berkata, Allah menyembunyikan 5 perkara di dalam 5 perkara. Di antaranya adalah Allah menyembunyikan malam Al-Qadar dalam malam-malam bulan Ramadan. Kita tidak mengerti apakah di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ataukah malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Yang jelas Rasulullah sudah memberikan sinyal kepada kita bahwa malam Al-Qadar itu terjadi, kata beliau, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau begitu kita beribadah di malam 10 terakhir bulan Ramadan, Ustaz? Tidak bisa. Kalau kita hanya mengambil 10 malam terakhir sebagai malam untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, tentu itu bukan tamu yang diharapkan hadir oleh malam Lailatul Qadar, ya. Ibadah itu bahkan bukan hanya kita persiapkan dari malam pertama Ramadan, namun kita sudah persiapkan dari sekarang. Baik. Kita lanjutkan, ibu-ibu. Ini sudah hampir 1 jam, ya. Kita lanjutkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Bukti kemuliaan malam Al-Qadar itu diantaranya pada malam itu ada banyak malaikat yang turun. Tidak disebutkan jumlahnya oleh Allah karena memang sangat banyak. Bukan berarti Allah tidak tahu jumlahnya, ya. Allah ingin membuat umum karena memang malaikatnya sangat banyak yang turun. Sama seperti perkataan ada banyak pasir di depan rumah kita. Kalau kita mengatakan banyak, ya, berarti pasir tersebut sulit untuk kita hitung. Namun bagi Allah tidak sulit untuk dihitung. Ya. Jadi Allah tidak sebut berapa jumlah malaikatnya karena memang sangat banyak. Warruhu fiha biidzni rabbihim. Bahkan malaikat Jibril ikut turun pada malam itu. Lihat, perhatikan ayat ini. Allah menunjuk malaikat Jibril dengan kata ar-ruh. Biasanya Allah menyebutnya dengan Al-Qudus. Allah menyebutnya dengan Allah kadang menyebutnya dengan Jibril, ya. Namun dalam ayat ini Allah sebut malaikat Jibril dengan panggilan ar-ruh. Kenapa malaikat Jibril itu dijuluki ar-ruh? Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib disebutkan bahwa
malaikat Jibril itu dijuluki Ar-Ruh sebab malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini sumber kehidupan ruh, sumber kehidupan ruh. Maka dari itu malaikat Jibril disebut dengan Ar-Ruh, ya. Malaikat yang turun membawa sumber kehidupan ruh, yakni kitab suci Al-Quranul Karim. Mereka turun pada malam Al-Qadar bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Malaikat itu tidak melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Sebab apa? Malaikat tidak memiliki nafsu. Beda dengan kita ibu-ibu, ya. Kita melakukan sesuatu sesuai kehendak hawa nafsu kita. Beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Kalau saya bahasakan, semoga apa yang saya ucapkan ini benar. Kalau salah, saya minta ampun kepada Allah. Saya bahasakan, malaikat itu hidupnya sudah diprogram. Jadi kalau disuruh sujud oleh Allah, sujud terus. Dia tidak mau berhenti. Tidak akan berhenti dari sujudnya kecuali diperintahkan oleh Allah untuk berhenti. Allah perintahkan malaikat untuk mencabut nyawa. Oh ya sudah, nyabut nyawa terus urusannya. Tidak melakukan urusan lain, misalnya membagi rezeki manusia, menurunkan hujan, atau menurunkan wahyu, tidak. Jadi tugasnya hanya mencabut nyawa terus. Kalau ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal, sudah, pekerjaannya catat amal aja. Jadi hidupnya malaikat ini sudah diprogram oleh Allah, sehingga dia tidak melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malaikat turun pada malam Al-Qadar itu, mereka tidak turun kecuali atas izin Allah. Min kulli amrin, malaikat itu turun min kulli amrin, membawa segala macam urusan manusia. Salamun, salam. Kata salam ada dua penafsiran dari ulama dan kita boleh mengambil dua-duanya. Yang pertama, salam itu diartikan sejahtera, tentram, damai. Sebab pada malam itu tidak ada musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan itu Ustaz? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Berarti dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar pada malam itu, yakni malam Al-Qadar, wallahu a'lam pada malam keberapa. Yang intinya pada malam itu terjadi kedamaian, ketentraman, ya, terjadi ketenangan. Tidak ada musibah yang Allah turunkan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, salamun itu adalah ucapan salamnya malaikat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa salamun itu ucapan salam malaikat kepada ahlul masjid, orang-orang yang iktikaf di masjid. Para laki-laki, para ibu-ibu yang iktikaf di masjid. Nah, ibu-ibu boleh iktikaf di masjid dengan syarat yang pertama, tidak ada fitnah. Yang kedua, ditemani atau ada mahram yang juga ikut iktikaf di masjid. Yang ketiga, tidak punya tanggung jawab di rumah. Yang keempat, tempat di masjid itu tertutup bagi wanita. Ya, mungkin ada tirai atau ada penghalang tertentu sehingga laki-laki tidak bisa melihat kondisi wanita saat itu. Nah, jika empat syarat ini sudah terpenuhi, ya, maka wanita boleh iktikaf di masjid. Baik. Nah, selama hamba Allah itu iktikaf di masjid, ya, pada malam 10 terakhir Ramadan, maka selama itu pula saat terjadinya malam Al-Qadar, malaikat-malaikat turun, ya, malaikat turun termasuk malaikat Jibril turun memberikan ucapan salam kepada mereka. Salam, salam, salam. Selamat kalian ya, selamat kalian ya, selamat kalian ya. Itu diucapkan oleh malaikat, terus diucapkan mulai dari terbenamnya matahari sampai matla'il fajar, terbitnya fajar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah karuniakan dan muliakan kita untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan malam Al-Qadar. Dan semoga Allah selalu menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga fisik kita. Dan semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dengan membawa kesehatan batin dan kesehatan fisik. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah, untuk kajian berikutnya kita akan membahas tentang ayat-ayat puasa
yaitu Quran surah Al-Baqarah 183 insya Allah sampai 187. Kita akan bahas secara bertahap insya Allah. Untuk pertanyaan bisa ibu-ibu ketik ya atau tulis, kirim kepada ketua majelis ya Ibu Falina, kemudian nanti insya Allah saya akan jawab ya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa-apa yang kita pelajari semuanya menambah iman, wawasan dan takwa kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.